Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend, kembali lagi dengan saya Anissa di kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang respon pertumbuhan dan hasil kembang kol di dataran rendah terhadap sistem budidaya pada lahan fazolik ya friends. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada friend. Friend sudah tahu belum latar belakang kembang kol? Nah, kembang kol adalah tanaman yang biasa tumbuh di dataran tinggi dan juga banyak disukai oleh masyarakat ya friend. Tetapi friend juga harus tahu nih ya, kalau kol memiliki harga jual yang tinggi loh friend. Karena kol memiliki kandungan gizi yang tinggi ya friend. Nah friend, penelitian ini itu friend bertujuan untuk menguji respon tanaman kembang kol dataran rendah yang dibudidayakan di lahan PMK dengan menggunakan bongkasi pelepas sawit sebagai upaya pembaikan lahan PMK-nya ya friend. Dan tujuan yang lainnya adalah untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam budidaya kembang kol sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya produksi kembang kolnya itu ya friend. Nah, ini dia friend. Kol adalah sayuran cruciferal ya friend yang semacam friend tahu tidak apa itu cruciferal? Ya, tepat sekali. Sayuran semacam suku anggota tumbuh-tumbuhan berbunga gitu ya friend. Atau ini ya friend, kol ini termasuk ke dalam suku tumbuhan kubis-kubisan ya friend. Jadi kol termasuk salah satu suku kubis-kubisan dan termasuk anggota tumbuhan berbunga ya friend. Nah friend, budidaya kembang kol di dataran rendah itu friend dilakukan dengan cara budidaya secara konvensional ya friend. Yaitu budidaya dengan penggunaan pupuk kimia dengan 3 kali pemberian pupuk selama siklus pertumbuhannya ya friend. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya friend, di sini ada nama pupuk dan total dosis pemakaiannya ya friend. Untuk pupuk ZA memiliki dosis 450 kg per hektar arah, urea 150 kg per hektar arah, sedangkan pupuk SP 36 sebanyak 325 kg per hektar arah, dan pupuk KCL memiliki dosis 375 kg per hektar arah. Tapi friend juga jangan lupa ya penggunaan pestisida untuk pencegahan hama dan penyakit yang ada di tumbuhan ya friend. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang besar dalam jangka panjang dapat mencemarkan lahan pertanian ya friend. Untuk penggunaan pupuk kimia berdampak pada permasalahan lingkungan dan mahalnya biaya produksi ya friend. Friend harus ingat. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini ya friend. Selain itu juga melalui jurnal-jurnal penelitian nasional dan internasional ya friend. Nah ini dia friend, bunga kol merupakan salah satu anggota dari keluarga cruciferal yang dimana tadi saya sudah menjelaskan tentang cruciferal ya friend. Nah biasanya bagian yang banyak dikonsumsi dari sayuran ini adalah bunganya atau disebut dengan crude ya friend. Nah, saya akan menzoomnya sedikit ya friend. Nah, ini dia friend, bunga kol umumnya berwarna putih bersih atau kekuning-kuningan ya friend. Contoh sayuran yang ada di gambar ini, semua brokoli, asparagus. Ini namanya sayuran asparagus ya friend. Dan kol termasuk ke dalam suku tumbuhan kubis-kubisan atau anggota tumbuhan berbunga ya friend. Nah, seperti tanaman yang lainnya juga ya friend, tanaman bunga kol mempunyai bagian-bagian tanaman seperti bunga, batang, daun, buah, biji, dan akar ya friend. Nah, bahan penelitian yang digunakan dalam budidaya pada lahan fazolik ini terdiri dari bongkahan pelepas sawit, pupuk NPK Mutiara, serta benih kembang kol dataran rendah Ilona F-1 dan kapur pertanian ya friend. Nah, perlakuan yang diberikan dalam respon pertumbuhan dan hasil kembang kol
terdiri dari 3 sistem budidaya perlakuan. Yang pertama, sistem budidaya organik. Nah, sistem budidaya organik ini adalah budidaya hanya menggunakan bongkasi pelepas sawit tanpa menggunakan pupuk kimia dengan dosis 20 ton per ha. Yang kedua, semi organik. Sedangkan budidaya semi organik adalah budidaya dengan mengkombinasikan antara bongkasi pelepas sawit dan pupuk kimia dengan perbandingan 10 ton per bongkasi pelepas sawit ditambah pupuk NPK. Dosis anjurannya adalah 50%. Dan yang ketiga, budidaya konvensional adalah budidaya dengan menggunakan pupuk NPK 100% sesuai anjuran tanpa menggunakan bongkasi pelepas sawit. Pengamatan ini dilakukan terhadap pengubah tinggi tanaman, jumlah daun, umur munculnya bunga, diameter kol bunga, bobot segar bunga ya kofren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon tanaman terhadap perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap pengubah pertumbuhan, yaitu jumlah dan luas daun serta bobot serangkasan basah, sedangkan tinggi tanaman tidak berpengaruh oleh perlakuan yang diberikan. Perlakuan sistem budidaya memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengubah hasil, yaitu pada bobot basahnya ya kofren. Next, jumlah luas daun tanaman umur 46, 52 dan 90 hari dipengaruhi oleh perlakuan sistem budidaya yang diberikan. Jumlah dan luas daun umur 46 hari tidak berbeda nyata antara sistem budidaya konvensional dan semi organik. Namun kedua sistem budidaya tersebut berbeda nyata dengan sistem budidaya organik. Rata-rata jumlah daun pada budidaya organik hanya 4 helai, dengan luas daun hanya 11,7 cm. Berbeda nyata dengan jumlah daun pada budidaya semi organik, yaitu 19 helai dengan luas daun 222 cm. Lambatnya pertumbuhan jumlah dan luas daun pada budidaya organik akibat dari bongkasi pelepas sawit yang diberikan belum mampu menyediakan kebutuhan hara, khususnya nitrogen bagi tanaman. Pengamatan umur 52 dan 90 hari pada pengubah jumlah daun pada budidaya konvensional dan budidaya semi organik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Namun luas daun tanaman kedua budidaya ini menunjukkan perbedaan yang nyata. Budidaya konvensional dengan pemberian pupuk kimia yang sesuai anjuran memberikan kesediaan hara bagi pertumbuhan, khususnya luas daun, dibandingkan dengan budidaya semi organik yang menunjukkan pupuk kimia setengah dari dosis anjuran. Budidaya konvensional menghasilkan luas daun yang lebih lebar dibandingkan pada budidaya semi organik, yaitu 886,7 cm. Dibandingkan luas daun konvensional, yaitu 386,0 cm. Penyebab rendahnya pertumbuhan luas daun pada budidaya semi organik adalah pertumbuhan tanaman supel yang tidak serentak dan tidak seragam dengan variasi pertumbuhan luas daun yang besar, sedangkan pada budidaya konvensional menunjukkan pertumbuhan yang merentak dan seragam. Jadi ya kofren, kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dari pelakuan sistem budidaya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kembang kol. Budidaya konvensional dan budidaya semi organik serta organik menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap pengubah pertumbuhan, yaitu luas daun serta bobot berangkasan basah, dan juga pengubah hasil, yaitu bobot basah crop. Bobot crop rata-rata diperoleh pada budidaya konvensional, yaitu 416 gram per ha. Tanaman berbeda nyata dengan bobot crop yang dihasilkan pada budidaya semi organik, yaitu 249 kg per ha tanaman. Pada budidaya semi organik, pertumbuhan tanaman tidak seragam dibandingkan pada budidaya konvensional yang relatif seragam, sehingga waktu panen dapat dilakukan lebih dari 1 kali ya kofren. Terima kasih ya kofren telah mendengarkan penjelasan yang saya jelaskan. Semoga kita berjumpa lagi ya kofren. Goodbye.